Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Givari Muhammad Elmanul Haq dengan NIM 00255190. Saya dari kelompok B2 dan saya sekarang sedang menjalankan blok 1.2 yaitu sistem integumen dan muskuloskeletal. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait laporan terkait mandat dan saya akan menjelaskan terkait vertebrae, plexus brachialis, minrikio, femoralis. Nah, untuk yang pertama, vertebrae itu nanti saya akan terbagi menjadi 3 yang akan saya jelaskan, yaitu ada os, artikulasium, dan ada ligamentum yang akan saya jelaskan. Dan di os pun saya ada terbagi menjadi 5, yaitu ada vertebrae cervicalis, vertebrae thoracicae, lalu ada vertebrae lumbalis, lalu ada sacrum, dan yang terakhir ada coccyx. Oh ya, sebelum saya jelaskan juga, jadi kolumna vertebralis itu seperti namanya, dia itu tersusun dari 33 vertebrae, yaitu ada 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracales, 5 vertebrae lumbales, 5 vertebrae sacrales yang dilebur menjadi satu dengan sebutan os sacrum, serta 4 vertebrae zooxantheus yang dilebur menjadi satu, yaitu menjadi os zooxantheus. Nah, lalu setelah itu saya ingin menjelaskan terkait cervicalis, vertebrae cervicalis. Di vertebrae cervicalis ini, di sini saya ada menampilkan 4 gambar, yaitu ada os aksis tampak superior dan inferior, lalu ada os atlas tampak superior dan inferior. Nah, di vertebrae cervicalis ini itu saya ingin menjelaskan terkait vertebrae cervicalis tipikal, lalu ada os atlas, os aksis, dan saya akan menjelaskan vertebrae cervical 7 atau prominent. Nah, saya ingin menjelaskan ciri-cirinya. Yang pertama ada vertebrae cervicalis tipikal. Di vertebrae ciri-cirinya itu proses transversusnya itu memiliki foramen transversarium yang dilewati oleh arteria atau vena vertebralis, lalu korpusnya itu kecil dan lebar, spinanya itu kecil, dan foramen vertebralisnya itu besar. Lalu os atlas itu memiliki ciri-ciri tidak punya korpus dan prosesus spinosus, lalu memiliki fovea dentis. Dan lalu lanjut saya ingin menjelaskan terkait os aksis, yaitu memiliki dens, apex dentis, dan facies articularis anterior. Lalu prosesus spinosusnya itu besar dan kuat. Lalu yang terakhir ada prominent, ciri-cirinya itu proses spinosusnya itu paling menonjol, lalu prosesus transversariumnya itu paling besar tapi foramennya itu kecil. Nah, lalu untuk istilahnya itu tadi itu foramen itu adalah lubang, apex adalah puncak, spinosus itu adalah penonjolan biasa yang cenderung pipih. Nah, lalu di sini saya ingin menjelaskan terkait vertebrae thoracicae, yang dimana di vertebrae thoracicae ini korpusnya itu berbentuk seperti jantung, terus foramen vertebralnya itu kecil dan bulat, lalu prosesus spinosusnya itu panjang dan miring ke bawah, lalu prosesus transversusnya itu terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu ada tuberculum superior, tuberculum inferior, dan tuberculum lateralis. Nah, lalu di thoracicae ini seperti yang udah saya jelaskan di awal, yaitu kan terdiri ada 12. Nah, di 12 vertebrae thoracicae ini ditandai oleh adanya persendian dengan costae, yaitu fovea costalis superior dan inferior ditambah caput costae, ada fovea costalis proses transversi ditambah dengan tuberculum costae. Lalu di sini saya ingin menjelaskan terkait vertebrae lumbales. Nah, di vertebrae lumbales ini korpusnya itu besar dan seperti ginjal, lalu tidak memiliki transversarium, lalu foraminanya vertebranya itu seperti segitiga, radikulusnya itu kuat, laminnya tebal. Lalu khusus di lumbales ini memiliki prosesus spinosus kecil, bagian
Ventral corpusnya itu lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sakrum. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan terkait sakrum. Sakrum ini saya menampilkan dua gambar, ada facies pelvina dan facies dorsalis. Nah, di facies pelvina ini dia itu kan menghadap anterior. Nah, lalu di situ ada promontorium. Promontorium itu sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Lalu ada foramina sacralia anterior yang dilewati oleh rami anterior, nervus sacralis dan arteria sacralis lateralis. Lalu ada linea transversa, itu derivata discus intervertebralis. Nah, lalu di gambar yang kanan saya ingin menjelaskan terkait fase dorsalis, yaitu menghadap proses posterior. Nah, di fase dorsalis ini di situ ada crista sacralis mediana, yaitu derivat prosesus dari spinosus pressosus spinosus. Lalu ada crista sacralis lateralis. Nah, itu derivat processus transversus. Lalu ada foramina sacralis posteriora, yaitu derivat foramen intervertebrae, lalu tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Lalu di situ ada facies articularis osis sacri, merupakan suatu dataran sendi yang nantinya itu akan bersendi dengan facies articularis osis ili, membentuk articulatio sacroiliaca. Nah, lalu di situ ada canalis sacralis, terusan canalis vertebralis, berarti ada di atas ya. Dan itu berbeda sama hiatus sacralis. Lalu di situ ada hiatus sacralis, itu adalah suatu struktur yang terletak di dasar os sacrum dan berbentuk seperti saluran masuk. Nah, karena alasan inilah struktur ini sering dipakai untuk caudal anestesia. Lalu di sini saya ingin menjelaskan terkait vertebrae coccygeae. Nah, untuk gambarnya itu ada itu di bagian di vertebrae coccygeae itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada 4, yang dimana itu tuh dari vertebrae saucigeus, lalu yang itu tuh dari vertebrae saucigeus yang dilebur menjadi satu sehingga menjadi namanya os saucigeus. Nah, di artikulasionya ini lalu saya akan menjelaskan terkait artikulasio. Yang pertama ada artikulasio ancovertebralis, itu tempat terbentuknya dari prosesus Cincinnati. Lalu yang kedua artikulasio zygapophysialis, itu tempat bertemunya prosesus artikulasi superior dan inferior. Lalu artikulasio atlanto-occipitalis, itu tempat bertemunya dari os atlantis dan occipital. Lalu ada artikulasio atlanto-axiale, itu tempat bertemunya dari os atlas dan aksis. Nah, lalu sini ada ligamenta. Nah, di ligamenta ini saya ingin menjelaskan dengan terkait ligamenta. Nah, di ligamenta itu ada ligamentum longitudinale antesius, lalu ada ligamentum longitudinale posterius, lalu ada ligamentum supraspinal, lalu ada ligamentum interspinosum, ligamentum intertransversalia, ligamentum flavum, dan
ligamentum nuchae dan ya ada itu. Nah, lalu apabila saya ingin menjelaskan secara singkat, ligamentum longitudinale anterior itu mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilannya. Lalu untuk ligamentum longitudinale posterior, yaitu mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Nah, lalu di sini saya ingin menjelaskan terkait plexus brachialis. Nah, di plexus brachialis ini itu situ ada C5, C6, C7, C8 dan C11. C5, C6 itu nanti akan menggabung menjadi superior, lalu menjadi terang superior, dan lalu dari C7 itu akan menjadi C middle, dan C8 C11 itu akan menjadi terang middle, lalu di C8 dan T1 itu akan menjadi terang inferior. Dan dari superior nanti dia itu superior dan middle itu nanti akan bercabang. Sebagiannya itu mereka itu akan bercabang menjadi cors lateral dan cors posterior juga, jadi kayak beda-beda gitu. Maksudnya mereka bercabang superior menjadi 2, nanti ada yang ke lateral dan ada yang ke posterior, dan middle itu ada yang ke lateral juga dan ada yang ke posterior. Oh ya, dan posterior itu juga nanti ada cabangan dari ya inferior yang dari C8 dan T1, dan inferior itu nanti juga akan menjabangkan ada jadi 2, itu cabang menjadi cors medial. Itu. Nah, lalu di sini setelah ini, di sini saya ingin menjelaskan terkait regio femoralis. Nah, di regio femoralis ini saya akan menjelaskan ada 3, yaitu ada os, musculi, dan inervasi. Di os itu di os itu ada nampak dari posterior dan anterior. Baik, sini itu ada os. Os ini itu di situ ada posterior dan anterior, dan panah yang biru itu menunjukkan dari epiphysis proximalis, yang merah menunjukkan dari diaphysis, dan yang hijau itu ada menunjukkan epiphysis distalis. Nah, epiphysis proximalis itu adalah bagian ujung atas. Di situ ada kepala femur atau caput femoris, ada kolum femoris, ada trochanter mayor, trochanter minor, lalu di pas diaphysis itu sebagai badan femur, yaitu ada linea aspera, yang itu kan diaphysis. Itu ada corpus femoris di situ. Nah, terus yang epiphysis distalis itu adalah bagian ujung bawah. Di situ ada epicondylus lateralis, facies patellaris, dan ada epicondylus medialis. Nah, lalu untuk muskulinya itu di situ ada bagian kiri itu, paling kiri itu ada regio femur, yang dimana di itu ada femoralis, arteri femoralis anterior. Nah, itu dari situ kan ada M musculi ilacus, yaitu origonya itu ada fossa iliaca, lalu insersinya itu
trochanter mirror femoris, lalu interfasnya itu nervus femoris. Lalu di situ ada musculi pons major et minor. Nah, origonya itu processus transversus corpus discus intervertebrali. Nah, lalu ada inner fasenya itu adalah plexus lumbalis. Ya, lalu di situ ada yang di tengah itu ada rego femoralis posterior. Di situ ada musculi bicep femoris, ada musculi semitendinosus, dan ada musculi semimembranosus. Ya. Lalu situ di kanan itu, yang paling kanan itu ada namanya, di situ itu ada musculus sartorius, origonya itu sias, insertnya itu condylus medialis ostibae, interfasnya itu nervus femoralis, ya. Dan ini ada di kiri itu ada musculi itu tuh musculi di situ tuh ya, muskulnya itu di yang kanan itu ada itu musculi regio femoralis posterior. Ya, di situ ada quadratus femoris, bagian itu ada adductor magnus, ada long head of biceps femoris, ada semitendinosus, short head of biceps femoris, dan semimembranosus. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan terkait inervasi. Nah, sebagai yang terakhir itu inervasi. Inervasi itu di situ saya ingin menjelaskan terkait inervasi. Nah, inervasinya itu dari arteri. Dari gambar yang kiri saya ingin menjelaskan itu arteri iliaca ekstern itu bercabang dari arteri iliaca communis ke anterior articulatio sacroiliaca dan terus berlanjut di bawah ligamen inguinale di dalam lacuna vasorium sebagai arteri femoralis. Lalu setelah melintasi canalis adductorius, arteri ini dinamakan arteri poplitea, memperdarahi articulatio genus. Lalu arteri poplitea itu berjalan turun di bawah arcus tendineus musculi solei di antara otot-otot flexor superficial dan profundus artikulasi arteri poplitea itu berjalan turun di bawah arcus tendinosus musculi solei di antara otot-otot flexor superficial dan profundus tungkai, lalu membagi diri menjadi arteri tibialis posterior yang melanjutkan perjalanannya, dan arteri tibialis anterior yang menembus membrana interossa cruis untuk mencapai kompartemen extensor anterior. Lalu arteri yang terakhir ini berlanjut sebagai arteri dorsalis pedis di dorsum pedis, dan lalu arteri tibialis posterior memberi percabangan arteri fibularis yang kuat ke malleolus lateralis dan kemudian berlanjut melalui canalis malleolaris di sekitar malleolus medialis untuk mencapai telapak kaki. Di sini arteri tersebut bercabang menjadi 2 cabang terminal
Ya, pinjam cabang, dua cabang terminal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Mas Mbak. Terima kasih sudah menonton.